Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ikhwah fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Dalam hal ini kita masih membahas tentang 4 macam racun hati. Setelah kita membahas 2 sebelumnya, yaitu berlebihan dalam berbicara, yang kedua berlebihan dalam memandang sesuatu, terutama lawan jenis. Kemudian yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah racun hati yang ketiga dan yang keempat, yaitu berlebihan dalam makan dan berlebihan dalam bergaul. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa kita sudah mengetahui bahwa setiap kemaksiatan adalah racun yang merupakan penyakit dan perusak kesucian hati. Setelah kita bahas tentang racun yang pertama, yaitu kita banyak berbicara. Padahal apabila kita banyak berbicara berarti semakin banyak kesalahan, berarti semakin banyak dosa, dan otomatis itu akan membawa kepada kesengsaraan. Kejelekan memandang terutama terhadap lawan jenis adalah karena pandangan ini akan berkesan dalam lubuk hati kita, sehingga akan terus-menerus kita mengingatnya, kemudian kita berangan-angan. Lebih jauh lagi bahwa justru kita akan semakin jauh dari Allah Ta'ala karena membayang-bayangkan sesuatu yang cenderung menuruti hawa nafsu kita. Saudaraku yang berbahagia, sedang racun yang ketiga yaitu berlebihan dalam makan. Bahwa sejak lama orang sudah faham bahwa sedikit makan dapat melunakkan hati, dapat menguatkan pemahaman, juga meredakan nafsu birahi dan juga melemahkan nafsu marah, sebagaimana yang sudah kita jalani waktu bulan Ramadan. Nah, sebaliknya orang yang banyak makannya otomatis hatinya akan mengeras. Kemudian ya barangkali karena kebanyakan makan jadi ngantuk, pemahamannya jadi terbelakang. Jadi istilah sekarang tell me, telat mikir begitu ya. Kemudian juga terutama kalau kita terlalu banyak makan yang mengandung gizi tinggi, ya otomatis akan meningkatkan birahi kita. Kalau yang sudah punya istri tidak masalah ya. Nah, cuma sayangnya kalau belum punya istri ini yang mau bagaimana. Makanya dinasihatkan oleh Rasulullah, bagi seorang pemuda kalau memang sudah mampu ya segera saja punya istri, ya, daripada hanya sekedar berangan-angan. Nah, namun kalau belum mampu ya memang dia dianjurkan untuk puasa. Nah, makanya dikatakan di sini seperti itu. Bahkan juga kalau kita kebanyakan makan, ya, apalagi yang mengandung kolesterol, ya otomatis ini akan meningkatkan tekanan darah tinggi. Nah ini makanya dikatakan segala macam penyakit itu sebenarnya munculnya dari perut. Dan saya kira untuk sekarang ini jadi banyak diketahui bahwa sumber penyakit itu juga, kalau dulu mungkin dari keturunan, bisa dari wabah, bisa dari tertular maksudnya, dan juga dari racun dan sebagainya. Cuma sekarang ini sebagian besar sakit justru diakibatkan oleh gaya hidup, terutama oleh pola makan. Nah, jadi termasuk tadi tekanan darah tinggi yang biasanya orang biasa dihubungkan dengan suka marah-marah dan sebagainya, dan juga penyakit-penyakit lain itu disebabkan karena berlebihan dalam makanan. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang Islam itu tidak hanya memandang aspek makanan akibatnya bagi kesehatan fisik, tapi dalam hal ini justru ini akan berpengaruh negatif bagi kesehatan hati atau qalb kita. Nah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, bahwa
ma mala abna Adam wi'aan sarran min batnihi bi hasab ibni Adam luqaimatun yadmanu sulbah fa in kana la muhalah fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li sarabih wa thuluthun li nafsih. Dinyatakan oleh Rasulullah bahwa anak Adam itu tidak memenuhi wadah yang lebih buruk daripada ia memenuhi isi perutnya. Dengan lain perkataan, Rasulullah mengatakan seburuk-buruk manusia itu orang yang mengisi perutnya penuh dengan makanan. Maka di sini disebutkan cukuplah bagi seseorang beberapa suap saja untuk menguatkan tulang belakangnya. Namun memang kalau itu tidak memungkinkan, barangkali nanti karena kekurangan makan maka dia jadi loyo. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la muhalah fa thuluthun li ta'ami, maka perutnya itu yang sepertiga diisi oleh makanan. Kemudian wa thuluthun li sarabih, yang sepertiga diisi oleh minuman. Wa thuluthun li nafsih, dan yang sepertiga adalah untuk udara, untuk bernafas. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, berlebihan dalam makan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Sebab makanan itu sendiri berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi bagi tubuh manusia untuk aktivitas kesehari-hariannya. Jadi justru alangkah banyaknya kemaksiatan yang tersulut akibat rasa setelah makan kenyang, dan otomatis kalau sudah kebanyakan makan, apalagi sudah berpengaruh terhadap dirinya sehingga tubuhnya menjadi semakin gemuk, maka akan menghalanginya dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya biasanya malas-malasan, sukanya tidur-tiduran, mau belajar malas ngantuk, mau ngaji juga ngantuk. Ya bagaimana mungkin dia mau juga mengasah hatinya kalau memang dia selalu karena rakusnya dia makan, maka akan menyebabkan kemalasan baginya. Karenanya saudaraku, siapapun yang mampu menjaga perutnya dari sifat serakah, maka ia benar-benar dapat membuktikan bahwa dirinya mampu menjaga dari keburukan yang lebih fatal lagi. Jadi bagi barang siapa yang mampu mengendalikan dalam makan, ya insya Allah dia tidak akan terkena sesuatu yang fatal, baik penyakit-penyakit fisik. Ya sekarang tadi sudah kita bahas bahwa penyakit orang sekarang itu lebih dikarenakan oleh gaya hidup. Ya kadang-kadang juga orang tua kita seperti itulah, sudahlah kita cari duit ya untuk apa lagi, kita sudah mampu, kenapa harus dibatasi dalam makan. Nah tapi justru karena itu sudah kita semakin jarang bergerak, makanan maunya yang enak-enak dan kenyang lagi. Nah, maka muncullah berbagai penyakit, terutama yang berhubungan dengan fisik. Adanya gula darah, adanya macam-macam sekarang ini ya, karena pola makan yang tidak benar. Dan yang lebih dari itu yang sangat kita perhatikan adalah bagaimana hati kita. Justru karena terlalu banyak makan, hati kita akan menjadi sakit, dan itu adalah merupakan racun bagi diri kita, bagi hati kita terutama. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa mayoritas setan beserta kerabatnya, ya ini, jadi pasukan setan itu lebih kuat pengaruhnya terhadap orang yang kekenyangan, ya. Jadi orang yang terlalu kekenyangan itu sangat disukai sama iblis laknatullah. Ya, dia merupakan teman yang bisa dikaribi begitu, bisa didekati. Karena itu dikatakan dalam suatu riwayat bahwa yang namanya syaitan itu pada diri manusia mengikuti jalan darah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, sempitkanlah jalan-jalan untuk lewat syaitan itu dengan cara berpuasa. Dan kalau kita perhatikan, sebagian kaum salaf itu berkata bahwa adalah beberapa pemuda, ya ini cerita. Kenapa ini ceritanya pemuda? Karena biasanya pemuda itu ya itulah, ya kadang-kadang kalau diajak orang ditanya mau kemana, yang penting makan-makan lah. Justru apakah memang hanya untuk itu hidup? Ya, sehingga di sini juga diceritakan bagaimana pemuda yang soleh
di zaman kehidupan Bani Israel. Ya, jadi di sini diceritakan beberapa pemuda yang sangat rajin beribadah. Nah, di sana diceritakan bahwa setiap kali datang hidangan pada mereka, maka ada salah satu orang yang berdiri dan mengatakan, jangan kalian makan dan minum berlebih-lebihan, karena hal ini akan menyebabkan kalian cepat ngantuk, bahkan tidur lelap, dan pada akhirnya kalian akan menyesalinya kemudian. Jadi ini bisa dijadikan sebagai ibrah di antara kita, mestinya kita saling tausiah, saling menasehati. Ya, terutama ini bagi pertemanan anak-anak muda ini. Makanya mestinya perlu ada yang mengendalikan. Ya, jangan lantaran makan-makan melulu ya, sehingga tadi dikatakan otomatis kalau sudah terlalu kekenyangan, setan akan masuk, akan menyebabkan dia malas baik di dalam belajar maupun di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dahulu seringkali merasa lapar. Meskipun karena kalau Rasulullah memang ya karena memikirkan umat, beliau Masya Allah ya amat sangat berlawanan dengan kita. Kalau Rasulullah itu rela ya kekurangan bahkan dalam hal makan demi kesejahteraan umatnya atau rakyatnya. Kalau sekarang barangkali ini sebaliknya, justru rakyat yang dikorbankan, masyarakat yang dikobarkan, umat yang dikorbankan demi kekenyangan para pemimpinnya. Na'udzubillah ya. Jadi di sini dikatakan racun yang ketiga bagi hati adalah terlalu banyak makan. Makanya para sahabat dan Rasulullah SAW sering mereka sengaja lapar. Sebab Rasulullah ini kan seorang presiden ya, seorang nabi, seorang pemimpin, ya raja lah katakanlah, apapun serba ada, tapi dia tidak mau memanfaatkan fasilitas yang ada, ya, sehingga tidak digunakan kesempatan. Ya, kalau sekarang ini ya dengan berbagai alasan kita akan mikir pemimpin itu harus kuat, harus mikir banyak, maka ini itu dan sebagainya, termasuk makanan dan fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi sangat berbeda dengan kehidupan para sahabat dan Rasulullah dulu. Nah, di sini juga disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak memilih Rasul kecuali yang terbaik bagi beliau. Karena inilah sehingga Ibnu Umar ya, anaknya Umar bin Khattab, juga banyak meniru perilaku Rasulullah SAW. Dia juga tidak terlalu banyak berlebih-lebihan dalam makan ya. Walaupun hidupnya sudah cukup mapan. Ini mestinya sangat bertentangan dengan sekarang ini. Sebenarnya makan itu bagi penikmat makan, rasa enak itu kan hanya dari bibir sampai ke tenggorokan. Setelah masuk ke perut juga apa saja ya sudah tidak terasa. Nah, bagi penikmat makan justru di sini inilah, di lidah inilah. Sehingga Masya Allah banyak sekali orang-orang yang disebut dengan Abdul Butun, hamba perut. Nah, kalau sudah jadi Abdul Butun bukan Abdullah, hamba Allah Ta'ala, ya dia senantiasa hatinya akan teracuni oleh terlalu berlebih-lebihan makan ini. Nah, ini mestinya kita harus meniru Rasulullah, juga Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, hidupnya juga berkecukupan, tetapi beliau juga mengikuti jejak ayahnya. Umar bin Khattab itu dahulu juga berperilaku seperti itu, makan secukupnya, tidak pernah berlebih-lebihan. Sehingga saudaraku yang berbahagia, Masya Allah, yang namanya Rasulullah ini keteladanan kita ya. Karena memikirkan umatnya, kepedulian terhadap umatnya. Diceritakan di dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sejak dia datang di Madinah, hijrah ya, menetap di sana hingga wafatnya itu, beliau tidak pernah merasa kenyang oleh roti gandum. Jadi beliau memang menyengaja. Jadi tidak seperti kita. Kita lapar ini karena terpaksa tidak ada yang dimakan. Kalau Rasulullah memang dia ada tapi tidak mau. Dalam pengertian memang persediaannya tidak ada, tapi kalau dia mau memerintah umatnya pasti orang akan mengirimnya. Nah, karena dia sadar betul kalau terlalu banyak makan maka akan menyebabkan hati ini menjadi rusak. Karena memang terlalu banyak makan merupakan racun bagi hati. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ada seorang ahli tazkiyatun nafas, pembersih jiwa, yang namanya Ibrahim bin Adam berkata,
Barang siapa yang mampu mengendalikan perutnya, maka ia akan mampu pula memelihara agamanya. Dan barang siapa yang dapat menguasai rasa laparnya, maka ia dapat menguasai akhlaknya yang baik. Sebab maksiat kepada Allah itu jauh dari orang yang lapar dan dekat pada orang yang kenyang. Jadi dari perkataan Ibrahim bin Adham ini ada tersirat beberapa hal. Jadi yang pertama itu mengendalikan perut, artinya dia memperhatikan yang masuk ke dalam perutnya itu barang halal atau haram. Nah ini, di samping itu juga tidak terlalu banyak walaupun itu halal, karena kekenyangan itu justru merupakan racun bagi hati. Dia akan lebih banyak bisa dipengaruhi oleh setan dan dia akan malas beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ada dua hal tadi. Yang pertama, yang dimakan mesti harus diperhatikan halal atau haram. Sebab dikatakan oleh Rasulullah, tempat yang terbaik yang pas bagi orang yang makanannya haram atau yang dagingnya tumbuh dari makanan haram adalah an-nar. Nauzubillah min dzalik. Ya, yang kedua kemudian, walaupun barang yang kita makan itu halal, namun demikian kita juga tidak boleh berlebihan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, racun hati yang keempat yaitu berlebihan dalam bergaul. Rasulullah SAW pernah berkata, al-mar'u 'ala dini khalilih. Ya, seseorang itu tergantung dengan siapa dia berkawan. Nah, ini kalau kita berlebihan dalam bergaul, apalagi kawan bergaul kita itu jelek, nah ini justru merupakan racun bagi kita. Inilah yang merupakan penyakit akut yang membawa bencana berbagai keburukan. Saudaraku yang berbahagia, betapa tragisnya suatu pergaulan justru dapat merampas kenikmatan yang telah ada. Karenanya pula timbul benih-benih permusuhan dan kebencian yang terpendam hingga menyesakkan rongga-rongga dada. Namun rasa itu sulit dihindari, terutama oleh hati yang sudah terluka. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang salah, ya bisa juga justru hati kita yang terluka. Sebab memang berlebih-lebihan dalam pergaulan dapat mendatangkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Sehingga saudaraku yang berbahagia, seyogyanya bagi seseorang dapat mengambil hikmah dari setiap pergaulannya. Usahakanlah untuk bersikap bijak dan dapat menempatkan diri dalam menghadapi berbagai karakter teman sepergaulannya. Orang-orang yang bijaksana ini membedakan kawan bergaul kita itu menjadi empat macam. Ini mestinya kita jangan salah tempat. Mestinya yang kita harus intens bergaul dengan dia malah kita menjauhi, justru yang mestinya kita jauhi malah kita dekat. Nah, kalau sudah seperti ini, berlebih-lebihan dalam bergaul ini merupakan racun bagi hati kita. Yang pertama, saudaraku yang berbahagia, karakter orang yang akan kita jadikan teman, yang pertama adalah yang bisa kita ibaratkan sebagai makanan yang bergizi. Bahwa kita ketahui bahwa agar kita hidup sehat, mestinya sehari-hari kita harus makan dengan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi ini diibaratkan kalau kawan atau teman bergaul, di mana kita tidak dapat terlepas dari makanan itu, sebab kita sehari-hari tidak bisa tidak makan. Ya, dengan demikian juga kalau kawan kita ibaratkan sebagai makanan yang bergizi ini, kita sangat membutuhkan dia. Ya, mereka itulah yang kita anggap sebagai makanan yang bergizi adalah para ulama, para ustadz, para kiai yang memiliki cakrawala pengetahuan yang luas tentang Allah Ta'ala, juga tentang perintah dan larangan Allah Ta'ala, dan dia paham betul tentang tipu daya dari syaitan sebagai musuh manusia dan musuh Allah Ta'ala. Ini makanya kita perlu berintrospeksi. Jangan-jangan kita malah tidak pernah bergaul dengan para ulama, para ustadz ya. Padahal ini mestinya harus kita pergauli secara intensif, sebab mereka ibaratnya merupakan makanan bergizi yang sangat kita butuhkan dalam keseharian kita. Ya, mereka juga memiliki wawasan tentang berbagai macam penyakit hati dan terapinya, ini yang penting ya. Juga berjuang untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya.
Mereka sering memberikan advice kepada kita, ya, bagaimana dapat bergaul dengan baik, ya, dan bagaimana kita akan selamat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa bergaul dengan yang ini, jadi mestinya kita harus intensif bergaul dengan mereka, dengan orang-orang soleh. Jadi tadi almar'u 'ala dini khalili, seseorang itu tergantung dari agama kawannya. Kalau kita dekatnya dengan para ulama, para ustadz, pada orang-orang soleh, ya otomatis kita jadi orang soleh. Kemudian yang kedua, saudaraku, terhadap orang yang jika kita ingin bergaul dengannya, seperti kita itu butuh terhadap obat tatkala kita sakit. Mestinya obat itu kan tidak selamanya kita butuhkan. Jadi obat ini hanya kita butuhkan tatkala kita memerlukan. Teman bergaul kita juga seperti itu. Kalau tadi sebagai makanan harian yang bergizi, kalau yang kedua ada orang lain di sekitar kita yang bisa kita anggap sebagai obat yang hanya sekali saja kita mengkonsumsi. Kita mestinya sangat mengharapkannya dikala sedang sakit saja. Tetapi bila badan kembali sehat, ya mereka sudah tidak kita butuhkan lagi. Saudaraku yang berbahagia, siapakah mereka yang harus kita anggap sebagai obat tadi? Yaitu golongan seperti ini adalah dari orang-orang yang kehadirannya, ya, amat kita nantikan berkaitan dengan masalah kemaslahatan hidup dan kehidupan kita. Misalnya seperti kita saling kerjasama, ya, sebagai mitra kerja kita, misalnya dalam berbisnis misalnya. Nah ini kita butuhkan. Nah, juga mungkin orang-orang lain yang kita butuh bermusyawarah dengan mereka untuk bab-bab membahas tentang muamalah duniawiyah. Jadi kita hanya bergaul dengan mereka tatkala kita memang harus berhubungan dengan mereka demi kebaikan urusan-urusan dunia kita. Ini masih baik ini, ya. Jadi kita makan obat tatkala kita butuh. Tapi kita tidak selamanya makan obat. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini yang merupakan virus bagi kita. Ini yang justru merupakan racun bagi hati kita. Tatkala kita berlebihan bergaul dengan orang-orang yang punya sifat seperti virus. Golongan ini terbagi menjadi beberapa jenis dan tingkatan. Jadi bergantung pada intensitasnya terhadap jiwa kita. Yang namanya virus ini kita butuhkan juga, ya, sebagai upaya agar kita punya kekebalan, ya. Jadi virus juga kita butuhkan agar kita memiliki kekebalan. Tetapi kalau sudah berlebihan, ya nanti sudah mengganas merajalela, justru akan bisa menyebabkan sakit kita parah dan kita mati. Saudaraku yang berbahagia, di antara mereka yang bisa kita pandang sebagai virus adalah teman yang kehadirannya bagaikan penyakit ganas atau sakit yang sudah kronis. Ya, jadi tadi tipe orang demikian ini senantiasa membawa kekacauan dan kerugian bagi agama dan dunia kita. Jadi ya orang yang senantiasa ngajak kepada kita untuk, ya kita perlu kenal mereka, ya, tetapi kita tidak bisa intensif bergaul dengan mereka, apalagi menjadi sahabat karib. Ya isinya maksiat melulu. Nah ini, jadi mestinya kita perlu hindari apabila kita tidak menginginkan diri kita itu dipenuhi oleh virus yang ganas. Bahkan bila kita tetap bersikeras untuk tetap bergaul dengan mereka, pasti salah satu di antara kita atau mereka menjadi korban kelicikannya. Ya, jadi ini biasanya orangnya egois ini, maunya untuk kepentingannya sendiri, dan kita diajak untuk berfoya-foya, berhura-hura. Nanti kalau sudah tidak ada apa-apa, kepikiran untuk berbuat maksiat, mencuri, kriminal dan sebagainya. Nah, ini mestinya merupakan racun bagi kita yang merupakan virus, walaupun tidak otomatis mematikan, ya, tapi perlahan-lahan akan menjerumuskan kita, menjerumuskan hati kita kepada kehancuran. Kemudian yang berikutnya, jadi kita harus bijak dengan orang yang punya sifat individualis dan egois tadi, anania. Kita harus waspada dan bijak dalam menghadapi seseorang dengan karakter seperti ini. Hal ini bukan berarti bahwa kita harus menghindari dan tidak mau bergaul dengannya. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, justru kadang-kadang
maaf ya, mereka kita butuhkan. Ya. Kadang-kadang justru demi keamanan karena mereka ditakuti, ya, justru mereka bisa mengamankan kita. Jadi jangan dimusuhi, tetapi tadilah kita mestinya mengambil jarak dengannya. Yang penting itu jagalah jangan sampai diri kita terbawa oleh pengaruh kepribadiannya. Tadi makanya kita butuh adanya imunisasi lah. Memang di antara musibah di dunia ini ialah apabila seseorang diuji dengan teman yang bertipe seperti ini. Sudah terlanjur dekat, mau dihindari ya sulit, setiap kali mesti ketemu. Kalau kita ingin memisahkan diri diancam. Nah ini memang Masya Allah ya. Ini juga merupakan ujian bagi kita. Karena ya tadilah kita sebenarnya terpaksa bergaul dengan orang yang seperti ini. Karena itu saudaraku yang berbahagia, hendaklah kita bersikap wajar saja. Jadi kita hanya lahirnya sajalah baik dengan mereka. Ya bisa juga sekedar basa-basi lah. Tapi jangan ditampakkan batin kita bahwa sebenarnya kita benci dengan dia. Sehingga Allah memberikan jalan keluar bagi kita dari ujian yang berat ini. Ya memang sangat berat ini kalau punya teman seperti ini. Kita sudah tidak ingin tapi dia mendekat terus. Tadilah kita mohon saja kepada Allah Ta'ala sehingga orang yang seperti ini bisa dijauhkan dari kita. Kemudian saudaraku yang berbahagia, yang berikutnya, ini yang terakhir adalah terhadap orang yang kita bergaul dengannya, yang bisa diibaratkan dia itu sebagai racun atau ular yang berbisa, yang bisa mematuk kita sehingga kita meninggal dunia saat itu juga. Nah ini mestinya merupakan racun hati kita yang luar biasa, mestinya harus kita hindari. Jadi andaikan kita sampai terkena digigit oleh dia, maka bila berhasil mendapatkan obat penawarnya kita bisa selamat. Namun kalau racun sudah mengalir ke seluruh aliran darah di tubuh kita, ini awal dari bencana kita. Golongan ini banyak berkeliaran di sekitar kita. Mereka adalah pengusung ritual-ritual yang tidak ada di dalam ajaran agama kita yang menyesatkan. Lah sekarang ini banyak sekali promo-promo ini melalui TV, melalui radio bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini itu dan sebagainya. Kejelekan, kesyirikan dibungkus dengan sesuatu yang seolah-olah baik. Nah, orang-orang seperti ini biasanya menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat pandai memutarbalikkan fakta. Sunnah mereka jadikan bid'ah dan bid'ah mereka jadikan sunnah. Karena saking pintar ngomongnya, kadang-kadang kita terpikat olehnya, ya. Padahal sebenarnya apa yang dikatakan itu adalah menyesatkan kita. Nah, kalau kita tetap saja bergaul dengan orang-orang seperti ini, ya otomatis, ya, kita akan mati hati kita dan bahkan kita akan su'ul khotimah. Ya na'udzubillah min dzalik. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah racun hati yang ketiga dan yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita sudah membahas keempat-empat racun hati yang bisa menjadikan hati kita sakit atau hati kita bahkan mati. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di waktu yang dan kesempatan yang akan datang. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan dari yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan apabila ada kesalahan dalam majelis kita ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.